Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Suaranya, sehat? alhamdulillah. Jelas. Jelas? Jelas, Set. Alhamdulillah. Kayaknya habis potong rambut nih. Apa kelihatan? Kelihatan cerah, Set. Masya Allah. Padahal di luar mendung, Set. Oh iya. Di sini lagi gerimis juga ya. Sama di sana juga? Di sana sama, Set. Oh. Gerimis-gerimis. Mudah-mudahan yang lain juga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Amin, Set. Nggak apa-apa di luar mendung, tapi hatinya tetap cerah ya. Amin. Cerah, Set. Masih tanggal 2 soalnya. Masih tanggal muda jadi cerah. Kelihatan dari wajah-wajahnya, Masya Allah. Baik, sudah jam 9, Set. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti ta'lim melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah berada di jalannya dan mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Dwi Rani, yang sama-sama kita hormati Ustadz Saiful Bahri. Insya Allah beliau yang akan mengisi kajian kita di hari ini, dan juga seluruh karyawan baik PT SAR ataupun Permindo. Untuk menambah keberkahan ta'lim kita di hari ini, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Semoga dengan diawali dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan, wabil khusus kepada diri kita, keluarga kita, dan juga tempat kita bekerja. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita kesehatan dan juga usia yang berkah. Kita buka ta'lim kita sekali lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran. Silahkan kepada rekan-rekan semua untuk membuka mushaf Al-Quran. Surah yang akan dibaca pada pagi ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 148 sampai 152. Sekali lagi, surah yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 148 sampai 152. Kepada Ustaz Saiful kami persilahkan.
Baik, silakan Ibu Bapak bisa dibuka mushafnya. Insyaallah yang akan kita baca surah Al-Baqarah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka dengar dan diamlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan kepada Ustadz Saiful Bahri yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga pahalanya kepada kita semuanya. Selanjutnya yaitu tausiah dengan tema berlomba-lomba dalam urusan akhirat yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Duirani. Yang saya hormati para pimpinan karyawan PT SAR dan PT Firmindo. Yang saya hormati Ibu Bapak hadirin
jamaah rahimakumullah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan ini adalah merupakan nikmat yang paling termahal di dalam kehidupan kita. Iman adalah merupakan aset yang paling termahal di dalam kehidupan kita. Dia adalah merupakan investasi terbesar di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara, kita riayah. Karena jika seseorang tidak memiliki keimanan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya nanti di akhirat dia ingin membeli keimanan dengan harta yang dia bawa, senilai apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahum ma'ahum liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, seandainya dia memiliki dunia beserta seluruh isinya. Bukan hanya itu, kata Allah, wa mithlahum ma'ahum. Tambah lagi, dia memiliki harta seperti itu. Artinya dia memiliki dua dunia beserta seluruh isinya. Itu yang dia bawa untuk menebus dirinya agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, ma tuqabbila minhum, kata Allah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa betapa mahal sebuah keimanan yang ada, yang telah dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dada-dada kita. Oleh karena itu, bahkan setiap Jumat yang merupakan menjadi salah satu rukun di dalam khutbah, kita selalu diingatkan oleh sang khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Selain itu juga kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan untuk bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam acara ta'lim ini walaupun via Zoom. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan kadang kata Rasulullah, banyak nikmat ini dilupakan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Rasulullah. Nikmat apa itu ibu bapak? As-sihhatu wal farag, kata Rasulullah. Yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita mungkin baru benar-benar merasakan nikmat sehat itu kalau sudah diberikan sakit. Kita baru bisa merasakan nikmatnya gigi itu setelah sakit gigi. Kita baru merasakan nikmatnya bisa melihat setelah kalau dicabut nikmat itu, sakit mata seumpamanya. Maka kadang ini yang kita tidak sadari. Padahal kita diberikan nikmat sehat, nikmat masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih bisa makan, masih bisa berjalan, masih bisa mendengar. Dan Masya Allah masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Dan bahkan kata Rasulullah, setiap pagi itu persendian kita ini ibu bapak, dia harus disedekahkan, kata Rasulullah. Sebagai sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersedekahnya? Likulli tasbih sedekah, likulli tahmid sedekah, likulli tahlil sedekah. Setiap tahmid, bacaan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap bacaan subhanallah adalah sedekah.
setiap bacaan la ilaha illallah adalah sedekah. Oleh karena itu dengan berzikir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, atau walikulli takbir sedekah, bertakbir sedekah, mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Jadi setiap hari kita harus bersedekah sebanyak persendian kita. Para ahli menyebutkan kita punya persendian ibu bapak ada 360 persendian. Jadi 360 yang harus kita sedekahkan setiap hari. Tetapi kata Rasulullah SAW, semua itu dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Ya, 2 rakaat salat duha. Oleh karena itu ibu bapak jangan sekali-kali untuk lupa di pagi hari untuk salat duha, ya, agar ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anggota jasad kita, anggota fisik kita yang telah dikaruniakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara kita mensyukuri nikmat ini. Dan juga kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita, taklim kita ini juga bagian, ya, dari cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmat Allah itu akan terus ditambahkan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa istiqomah untuk mengikuti risalah qudwah hasanah, contoh suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Ibu Hajjah Dwirani selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pada pagi hari ini hadir, Paman. Ada Bu Hajjah? Ya, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, ya. Walaupun mungkin belum bergabung pada pagi hari ini. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Tema ini saya ambilkan dari salah satu bab yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, ini kitabnya yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang judul aslinya Babut Tanafusi fi Umuril Akhirati wal Istiktsari mimma yutabarraku bih. Kata Imam An-Nawawi, dalam bab yang ditulis ini adalah bab anjuran untuk berlomba-lomba. Babut Tanafusi fi Umuril Akhirati, di dalam urusan akhirat. Wal istiktsari mimma yutabarraku bih, dan juga memperbanyak dari apa-apa yang bisa mendatangkan keberkahan. Inilah ibu bapak hadiri jamaah rahimakumullah yang harus kita perbanyak, yang harus kita berlomba-lomba, yaitu di dalam menyiapkan tempat kita nanti di akhirat. Berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Maksudnya apa berlomba-lomba di dalam urusan akhirat ini? Nah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi mengutip satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian itulah kamu berlomba-lomba, kata Allah. Dalam hal apa? Nah, di dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebelum ungkapan
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mungkin silakan Pak Umar kalau ada Al-Qur'an terjemahnya bisa dibacakan terjemah surah Al-Mutaffifin surah ke-83 dari ayat 22 sampai 26. Tolong dibacakan terjemah surah Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 22 sampai 26. Tafadhal. Artinya saja. Ayat 22 sampai 26 surah Al-Mutaffifin. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak atau disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Nah, yang demikian itulah kata Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itulah kamu berlomba-lomba kata Allah. Artinya apa? Berlomba-lomba untuk urusan akhirat itu artinya berlomba-lomba untuk menyiapkan kebahagiaan kita di akhirat. Menyiapkan kenikmatan bagaimana yang akan kita terima nanti di akhirat. Menyiapkan di manzilah mana kita nanti di akhirat. Ibu bapak mau di surga apa? Untuk itulah kita harus berlomba-lomba. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Babut tanafusi fi umuril akhirati. Dalam bab ini beliau mengutip tadi ayat Al-Quran. Maka yang demikian itulah yang harus kita berlomba-lomba. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu seperti apa cara kita bisa mempersiapkan atau kita berlomba-lomba di dalam urusan akhirat itu? Atau bagaimana cara kita mempersiapkan kehidupan yang baik nanti di akhirat itu? Sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan berupa kenikmatan di dalam surga, berupa minuman. Di ayat yang lain, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka akan diberikan minuman seperti air jahe. Atau di ayat yang lain, innal abrara yashrabuna fi ka'san kana mizajuha kafura. Sesungguhnya bagi orang-orang beriman akan diberikan minuman seperti kafur. Kafur itu warnanya putih. Airnya berwarna putih. Yang rasanya nikmat kata Allah dan baunya sangat wangi. Masya Allah. Nah, dalam hal yang demikian itulah yang harus kita berlomba-lomba di dalam mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Atau di ayat yang lain, wa fi ka'sin kana mizajuha, dan di dalam surga itu juga nanti akan disediakan dipan-dipan yang terbuat dari emas dan perak. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka akan bersandar di atas dipan-dipan yang sangat indah. Yarawna fiha la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Nanti di surga ibu bapak kata Allah, la yarawna fiha syams. Kamu tidak akan melihat matahari. Dan juga tidak akan terlalu dingin. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di surga nanti tidak ada matahari. Maknanya adalah tidak panas. Ya. Tidak panas dan juga syamsan wala zamharira. Zamharira. Artinya juga tidak terlalu dingin. Mungkin kalau di puncak dingin banget Bu ya. Tapi mungkin ini dia tidak terlalu dingin. Tidak panas dan tidak terlalu dingin. Itulah gambaran di akhirat. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, dan Allah sediakan buah-buahan yang didekatkan padanya. Kalau dia tinggi ibu bapak, buahnya
maka dalam kondisi apapun kita bisa memetiknya, sekalipun pohonnya tinggi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau seseorang itu sedang berdiri, maka kita bisa memetik buahnya. Kalau kita sedang duduk, maka buahnya yang turun ke bawah. Kalau seseorang itu sedang berbaring di bawahnya, maka buahnya itu akan turun ke bawah jika dia ingin memetiknya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa zullilat qutufuha tazlila. Mereka akan diberikan naungan dan akan didekatkan buah-buahan surga. Masya Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, itu kunci kalimat pada taklim kita pada pagi hari ini. Dalam hal yang demikian itulah kita berlomba-lomba di dalam menyiapkan kenikmatan, kebahagiaan kita di akhirat. Seperti yang tadi saya sebutkan, lalu bagaimana caranya? Nah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin. Rasulullah pernah diberikan minuman. Fasyariba minhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum minuman yang diberikan oleh sahabatnya itu. Wa an yaminihi ghulamun. Dan tatkala Rasulullah minum itu, di samping kanannya ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda. Wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-asyakh. Dan di samping kirinya ada orang-orang yang sudah tua. Faqala lil gulam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak laki-laki yang berada di sebelah kanannya. Ata'zanuli an u'tiyaha ulai. Wahai anak muda, apakah kamu akan mengizinkanku untuk memberikan minuman ini kepada orang tua? Faqala lil gulam, kemudian anak muda itu berkata, la, tidak. Demi Allah, wallahi, ya Rasulullah, la uthira binasibi minka ahadan. Tidak, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku itu yang telah engkau berikan kepada salah seorang di antara mereka. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan minuman itu, ya, setelah tadi tidak diizinkan oleh laki-laki tersebut atau seorang pemuda tersebut untuk diberikan kepada orang tua yang berada di sebelah kirinya Rasulullah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Apa makna hadis ini? Kenapa hadis ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab tentang berlomba-lomba di dalam urusan akhirat kita? Berlomba-lomba di dalam menyiapkan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Beginilah caranya. Artinya, kalau kita ingin memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh sebagai sebuah cara untuk mendapatkan nanti kenikmatan yang banyak di surga, maka lakukanlah sekecil apapun amal itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Utiya bisyarabin fasyaribu minhu. Rasulullah diberikan minuman ibu bapak, tapi minuman itu tidak dihabiskan oleh Rasulullah. Wasyarabu ay al-laban. Minuman itu adalah berupa susu. Rasulullah ibu bapak tidak menghabiskan minuman yang diberikan oleh sahabatnya itu, tetapi memberikan kepada sahabatnya. Maknanya apa? Sekalipun ibu bapak kita diberikan sesuatu, maka jangan sampai
Karena itu adalah amal saleh. Begitulah cara kita beramal saleh. Berbagi dengan lain sekalipun itu diberikan oleh orang lain. Jangan hanya kita sendiri yang menikmatinya. Maka Rasulullah memberikan kepada sahabatnya. Tetapi pada saat itu, coba kita lihat sedetail itu hadis ini. Memang di dalam etikanya, adabnya, mendahulukan orang tua daripada anak-anak. Tetapi posisinya, orang tua itu berada di sebelah kiri. Wa an yasarihi al-asyakh. Dan di sebelah kirinya Rasulullah itu adalah orang tua. Maka Rasulullah meminta izin kepada anak muda yang berada di sebelah kanan. Apa sebabnya? Karena yang kanan itu lebih didahulukan daripada yang kiri. Artinya apa Ibu Bapak? Kalau kita melakukan aktivitas apapun dalam hal kebaikan, maka jangan lupakan untuk mendahulukan yang kanan. Itu juga adalah kebaikan. Itu juga adalah cara kita berlomba-lomba di dalam urusan akhirat kita. Sekecil itu Ibu Bapak, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Maka Rasulullah SAW meminta izin kepada anak muda tadi. Ata'zanuli an a'utiyaha ulai. Wahai anak muda, apakah engkau akan mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada orang tua? Karena orang tua yang lebih didahulukan daripada anak-anak. Tapi karena anak muda ini, dia berada di sebelah kanan. Maka yang kanan didahulukan. Maka Rasulullah memberikan minuman itu kepada anak muda tersebut yang berada di kanan. Kalau itu kita lakukan Ibu Bapak, itu akan menjadi pahala. Minum saja tadi itu sudah berapa kebaikan coba Ibu Bapak. Yang pertama, kita minum, kemudian tidak menghabiskan tetapi berbagi kepada orang lain, itu adalah kebaikan. Itu adalah amal saleh, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian kalau kita mendahulukan yang kanan, maka itu menjadi kebaikan. Maka kalau kita mau menggunakan pakaian, misal contohnya, mendahulukan yang kanan, maka itu adalah berpahala. Mau masuk ke masjid, maka melangkahkan yang kanan. Melangkahkan kaki yang kanan, itu berpahala. Nanti kalau keluar masjid, mendahulukan yang kiri, itu juga akan berpahala. Itu kebaikan. Lakukan sekecil itu Ibu Bapak. Jangan pernah meninggalkan sekecil apapun sunnah. Mau masuk kamar mandi, sebaliknya, dahulukan yang kiri. Itu berpahala. Keluar kamar mandi, dahulukan yang kanan. Itu berpahala. Itu kebaikan. Masya Allah, berapa banyak coba? Ibu mau tidur, jangan hanya sekadar kita bisa menikmati tidur kita. Tapi jadikan itu sebagai kebaikan. Jadikan itu untuk bisa berlomba-lomba di dalam memperbanyak amal saleh untuk urusan akhirat kita. Apa contohnya? Berdoa sebelum tidur, dapat pahala. Miring sebelah kanan terlebih dahulu, mendapatkan pahala. Bangun dari tidur, membaca doa, berpahala, mendapatkan kebaikan. Masya Allah, maka begitu banyak terbentang luas amal kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam berlomba-lomba untuk mempersiapkan kenikmatan yang akan kita terima di akhirat kelak. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal minum saja itu sudah berapa kebaikan coba Ibu. Saat kita makan, bukankah sunnahnya membaca doa? Apa kata Rasulullah? Qul sammillah. Kalau kamu makan, maka bacalah, sebutlah nama Allah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka makanan yang kita makan itu berpahala selain dia akan mendatangkan rasa kenyang. Tapi tidak hanya sekedar mendatangkan rasa kenyang. Itu menjadi kebaikan untuk kita. Itu akan mendatangkan pahala. Makan saja bisa menjadi ibadah. Sudah berapa banyak coba? Makan membaca basmalah. Kul samillah. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Kalau kita makan dengan tangan kanan berpahala. Kalau kul
mimma yalik, makanlah yang terdekat, kata Rasulullah. Sudah berapa coba kebaikan yang bisa kita dapatkan dari hanya satu aktivitas, yang namanya aktivitas makan saja. Hadis inilah yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam menyebutkan bagaimana cara kita memperbanyak amal salih untuk menyiapkan kebahagiaan yang akan kita dapat nanti di akhirat. Agar kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang tadi sudah dibacakan di dalam surah Al-Mutaffifin salah satunya. Maka lakukanlah sekecil apapun amal kebaikan. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal kebaikan. Kalau mandi jangan hanya sekedar untuk membersihkan badan, maka jadikanlah dia menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Ikutilah mandinya Rasulullah SAW. Menyiram tubuh kita, mendahulukan yang kanan. Itu juga adalah kebaikan, mendapatkan pahala. Selain tubuh kita bersih, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Maka berapa banyak coba dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sekecil apapun itu, maka begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka nanti di bab ini juga, di dalam kitab ini, Imam An-Nawawi juga menulis satu bab yang berjudul Bab Bayanu Kathrati Turukil Khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, ini juga salah satu yang mungkin nanti bisa menjadi pembahasan ya, dalam taklim. Bahwa ada kebaikan yang kecil, tetapi Masya Allah fadilahnya sangat begitu luar biasa. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, PT Firmindo dan PT SAR, yang maksud saya karyawan PT Firmindo dan PT SAR yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, kenapa Rasulullah SAW tadi berbagi minuman, ibu bapak? Selain itu akan menjadi pahala, wal istiktsari mimma yutabarraku bih, dan memperbanyak dari apa-apa yang mendatangkan keberkahan. Ternyata ibu bapak, kalau kita berbagi makanan dan minuman, itu selain akan menjadi sedekah bagi kita, itu bisa mendatangkan keberkahan. Keberkahan. Keberkahan itu artinya nilai tambah. Ya. Kelebihan dari sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Dalam riwayat yang lain, ada sahabat ibu bapak yang pernah mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya makan kok tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Saya udah makan sepiring tapi masih kurang aja ini, masih belum kenyang. 2 piring juga masih ini, kayaknya pengen nambah aja. Apa kata Rasulullah? Jangan-jangan kamu makan sendiri kali, nggak ngajak-ngajak yang lain. Oleh karena itu ibu bapak, kalau seperti itu, maka ajak yang lain biar berkah. Apa kata Rasulullah? Makanan untuk 1 orang itu bisa untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa untuk 4 orang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala dari makanan saja dan bahkan mendapatkan berkahnya, maka jangan makan sendiri. Maka berbagi. Begitulah cara memperbanyak amal kebaikan kita, memperbanyak amal soleh kita. Apa cuman begitu doang Pak Ustadz kita bisa mendapatkan nikmat yang besar di surga? Bisa. Kan cuman hanya sepele begitu. Ibu bapak, memang ada sekarang nih ustadz lah ya yang kemarin sempat viral dengan ungkapannya, masa hanya gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa masuk surga. Pernah dengar ibu bapak kemarin? Ada seorang ustadz, kalau tidak salah siapa namanya? Buya Sakur ya. Buya Sakur yang bilang, masa hanya dengan kalimat la ilaha illallah bisa masuk ke dalam surga gitu ya. Karena di dalam hadisnya itu
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka dia bilang, masa hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja bisa masuk ke dalam surga? Bisa, Ibu Bapak. Satu, itu hadis. Kalau kita tidak percaya hadis, maka kita ingkar sunnah. Kafir kita. Yang kedua, bukankah amal soleh itu bukan penentu kita masuk ke dalam surga? La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Sekali lagi, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak juga aku. Aku tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rahmat. Kita masuk surga itu Ibu Bapak adalah sebagai karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang itu tidak bisa masuk surga? Karena amalnya, sekalipun itu Rasulullah yang sangat luar biasa coba amalnya. Itu menunjukkan bahwa seberapapun hebat kita beramal untuk bisa membeli surga, tidak akan pernah bisa dibeli dengan amal yang kita lakukan, Ibu Bapak. Maka kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Kita saja coba berpikir, Ibu Bapak, kita coba berpikir. Amal apa coba yang sampai dengan saat ini yang sudah bisa memasukkan ke dalam surga? Kira-kira dengan amal yang sudah kita lakukan bisa nggak kita bisa membeli surga? Jangankan kita, Rasulullah pun tidak bisa. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Lalu apa fungsinya kita beramal, Ustaz? Bukankah kita suruh beramal? Bahkan alladzina tatawaffahumul malaikatut thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kan ada ayat seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan diwafatkan oleh Allah oleh malaikat yang baik. Kemudian malaikat itu akan datang dan mengatakan assalamu alaikum. Masuklah ke dalam surga atas amal yang kamu lakukan. Lalu apakah bertentangan dengan hadis tadi itu, Ibu Bapak? Tidak. Dia tidak bertentang. Lalu apa maknanya ayat itu? Bahwa masuklah kamu ke dalam surga atas amalmu. Maknanya adalah disebabkan karena kita beramal itulah, maka rahmat Allah turun. Tapi kalau seandainya amal itu semata-mata yang kita bawa untuk bisa membeli surga, maka tidak akan pernah sebanding. Maka tidak akan pernah dibeli. Maka kata para ulama maknanya adalah bisababiyah. Amal itu sebab mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau kita tidak beramal, karena kalau kita tidak taat beribadah, maka rahmat Allah tidak akan datang. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu satu. Yang kedua, dengan amal itu, maka sebagai iwadiyah, sebagai tolok ukur, sebagai apa istilahnya, seperti apa nanti kenikmatan yang akan kita terima. Sebagai balasan yang setimpal. Kalau Bapak, Ibu semua datang nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih yang banyak, maka nikmatnya juga akan banyak. Karena setiap kebaikan itu akan diberikan ganjarannya. Tapi kalau sedikit yang kita bawa, maka nikmatnya juga sedikit. Itu fungsi dari amal itu. Satu, sebagai sababiyah mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, sebagai tolok ukur nikmat yang akan kita terima. Semakin banyak amal, maka semakin banyak kenikmatannya. Itu maknanya. Maka persiapkanlah amal soleh kita untuk mendapatkan kenikmatan surga yang banyak. Untuk bisa mendapatkan berbagai macam minuman tadi.
mendapatkan kenikmatan yang begitu sangat luar biasa di dalam akhirat itu dengan cara melakukan sekecil apapun kebaikan. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan Ibu Bapak, selain itu amal saleh yang kita lakukan, yang kita harus berlomba-lomba di dalam melakukannya, di dalam memperbanyaknya, fungsinya yang pertama adalah yaitu agar nanti timbangan kebaikan kita lebih berat daripada kesalahan kita. Itu yang kita harapkan, kenapa kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Agar amal saleh kita banyak. Nanti tatkala wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, tatkala nanti Allah meletakkan timbangan di hari kiamat untuk menimbang amal kita, maka kita berharap timbangan kebaikan kita lebih berat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang timbangan kebajikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan mendapatkan neraka hawiyah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yang kedua, fungsinya kita memperbanyak amal kebaikan itu agar tidak menyesal nanti di akhirat. Karena kita semua nanti Ibu Bapak, kata Allah, itu akan menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Demi hari kiamat, kata Allah, dan demi jiwa yang akan menyesali dirinya. Wa nafsil lawamah, dan demi jiwa yang akan menyesali dirinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibu Bapak, apa artinya demi jiwa yang menyesali dirinya? Kata Ibnu Katsir, nanti selain orang-orang yang berbuat jahat itu akan menyesal nanti di akhirat, orang yang berbuat baik juga menyesal. Apa yang dia sesali? Kenapa dulu di dunia dia tidak lebih banyak melakukan amal salih? Kenapa dulu di dunia dia lebih banyak melalaikan waktunya? Kenapa dulu di dunia dia tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah? Padahal begitu banyak terbentang kebaikan yang tadi saya contohkan itu. Kenapa dia lewatkan begitu saja? Dia tidak lakukan. Maka karena dia datang nanti di akhirat dengan amal yang sedikit, maka nikmat yang dia terima juga sedikit. Maka dia menyesal di akhirat kelak. Inilah Ibu Bapak, kenapa kita harus memperbanyak kebaikan itu agar kita tidak menyesal. Karena nanti nikmat itu berbanding lurus dengan amal. Semakin banyak amal, semakin banyak nikmat. Maka nanti kalau orang itu amalnya sedikit, maka nikmat yang diterima juga sedikit. Maka dia menyesal karena melihat ada orang yang derajat surganya tinggi, manzilah di surganya tinggi. Kenikmatan yang dia terima besar. Itu yang dia sesali. Sampai Allah bersumpah, Ibu Bapak, pasti semua manusia itu akan menyesal. Oleh karena itu, agar kita tidak menyesal, maka inilah fungsinya ngaji pada pagi hari ini. Sebelum kita datang hari penyesalan itu, berlomba-lombalah di dalam memperbanyak amal saleh. Dan yang ketiga, fungsi dari amal saleh itu, kita berharap kalau kita ini menjadi orang baik, kalau kita ini menjadi orang yang taat beribadah, menjadi orang yang rajin beribadah, rajin sholat ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin berinfak, kita berharap waja'alna lisana sidqin aliyya, akan menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang lain. Kita berharap kalau kita menjadi orang baik, Ibu Bapak, itu akan menjadi buah tutur kata yang baik. Kita akan dikenang oleh orang lain, kita orang baik. Lalu apa fungsinya Pak Ustadz kita dikenang orang baik? Ibu Bapak, kita dikenang menjadi orang baik itu salah satu karunia sebenarnya dari Allah. Kalau kita berhasil membuat diri kita ini orang-orang mengatakan kita orang baik. Oh, itu sudah karunia Allah. Apa sebabnya? Di dalam Al-Quran di surah Maryam, surah ke-19 di ayat yang ke-50,
Allah Subhanahu wa taala pernah mengabarkan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami telah memberikan karunia sebagian dari rahmat kami kepada Yakub beserta keturunannya. Berupa apa? Wa ja'alna lisana sidqin aliyya. Kami jadikan dia menjadi buah tutur kata yang baik. Masya Allah. Lalu apa manfaatnya? Kita bisa dikenang oleh orang baik, menjadi orang baik. Satu, bisa menjadi teladan. Ini yang dikabarkan oleh Allah di surah Al-Baqarah. Bukankah Allah telah mengabarkan am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut? Bukankah kamu menjadi saksi tatkala Nabi Yakub akan didatangi tanda-tanda kematian? Idh qalu li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah kematianku? Apa kata anak-anak Yakub, ibu bapak? Dia mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan yang disembah oleh kakekku dulu, oleh nenek moyangku Ibrahim, Ismail, Ishak. Para ulama menyoroti kalimat ini, ibu bapak. Kenapa anak-anak Yakub itu tidak cukup mengatakan, wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Tidak cukup itu. Tapi, wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Dan juga Tuhan yang disembah oleh bapakmu dulu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Oleh kakekku, oleh nenek moyangku. Itu menunjukkan bahwa dia bangga punya keturunan. Dia bangga punya kakek. Dia bangga punya nenek moyang. Dia bangga punya ayah orang yang baik. Yang bisa dikenang. Yang bisa dijadikan keteladanan. Oleh karena itu ibu bapak, sebagaimana kita hidup, maka begitulah nanti kita akan dikenang oleh orang. Torehkanlah kebaikan di dalam kehidupan ini, agar sejarah yang kita torehkan yang akan dikenang oleh generasi setelah kita, oleh anak cucu keturunan kita adalah kenangan yang baik. Yang bisa dibanggakan kepada orang lain. Oh, saya dulu punya bapak yang Masya Allah rajin beribadah. Saya punya dulu ibu bapak yang Masya Allah taat beribadah, yang rajin baca Al-Quran. Maka saya akan mengikutinya. Kalau sudah menjadi keteladanan seperti itu ibu bapak, selain dia bisa menjadi kebaikan bagi orang lain, akan menjadi kebaikan bagi kita. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, kata Allah, wa naktubu ma qaddam. Dan aku akan mencatat apa yang mereka lakukan saat ini. Ini ibu bapak ini sekarang sedang taklim, itu dicatat amalnya, itu dicatat pahalanya oleh Allah. Tapi idza mata benu Adam in qata amaluhu. Kalau kita sudah mati, maka selesailah amal kita. Kita sudah tidak bisa beramal, putus amal kita. Tetapi ada yang terus mengalir. Apa? Wa atharahum. Dan aku akan mencatat, kata Allah, atharnya, bekas-bekas peninggalannya. Jika ada kebaikan yang pernah ditorehkannya, maka itu akan mengalir pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan sesuatu di dalam Islam, contoh yang baik, perbuatan yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya, kata Rasulullah, dan pahala orang yang mengikutinya. Kita bisa memberikan contoh kepada orang lain, kemudian orang lain mengikuti, itu namanya athar. Itu namanya bekas peninggalan kita. Dan itu akan terus mengalir pahalanya, walaupun kita telah tiada. Itu fungsinya, menjadi lisana sidqin aliyah, menjadi buah tutur kata yang baik, kata Allah. Dan yang terakhir, fadilahnya menjadi buah tutur kata yang baik itu, yaitu orang atau kita ini akan menjadi salah satu wasilah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dalam sebuah riwayat ibu bapak, riwayat yang
diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam Sunan An-Nasainya, suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sedang duduk. Kemudian tidak lama lewatlah dua mayat. Mayat yang pertama lewat di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian orang-orang mengatakan, oh itu mayat si fulan itu. Dia orang buruk itu. Dia orang jahat itu. Dia orang tidak baik itu. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Kemudian tidak lama lagi lewatlah mayat yang kedua. Orang-orang mengatakan, oh itu mayat si fulan. Dia orang yang soleh, dia orang yang baik, dia orang dermawan, dia orang yang rajin ke masjid. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Ibu bapak, Sayyidina Umar yang mendengar ungkapan Rasulullah seperti itu terheran-heran. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi tatkala mayat yang pertama lewat, orang mengatakan dia orang jahat, engkau mengatakan wajabat. Sementara mayat yang kedua lewat, orang-orang bersaksi, dia orang yang baik, dia orang soleh, engkau mengatakan wajabat juga. Apa kata Rasulullah? Mayat yang pertama yang lewat, orang-orang mengatakan dia orang jahat, orang tidak baik, wajabat lahun nar. Wajib dia akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Sementara mayat yang kedua yang orang-orang bersaksi bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, wajabat lahul jannah. Wajib dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Padahal apa ibu bapak? Rasulullah bisa mewajibkan orang, sudah bisa menentukan orang apakah dia wajib masuk ke dalam neraka atau wajib masuk ke dalam surga. Disebabkan karena hanya ungkapan orang, kesaksian orang. Padahal amal solehnya belum ditimbang. Apa sebabnya? Rasulullah dalam hadis itu melanjutkan, antum syuhadaullahi fil ard. Kamu semua ini, kata Rasulullah, adalah saksi Allah di atas muka bumi. Maka kalau kita sudah bersaksi bahwa teman kita itu orang baik, maka cukuplah bagi Allah untuk kita dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita disaksikan kita orang jahat, maka cukuplah bagi Allah untuk memasukkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Karena kita ini adalah, kata Rasulullah, saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara fadilah dan keutamaannya, kenapa kita harus memperbanyak amal saleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Syukran jazakumullah khairan katsir kepada ibu bapak yang telah menyimaknya. Mudah-mudahan antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Pak Oman kalau ada tanya jawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas tausiah pada kesempatan ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam urusan akhirat. Selanjutnya, silakan kepada Bapak Ibu karyawan PTSA dan Permindo, apabila ada yang mau bertanya langsung, kami persilahkan. Kalau belum ada pertanyaan dari chat. Baik, tafadhol. Bagaimana tidur sesuai dengan sunnah Rasulullah agar tidurnya tenang, tidak terganggu jin atau syaitan? Baik. Tadi saya bilang bahwa jangan sampai aktivitas kita tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Tapi jadikanlah aktivitas itu bisa bermanfaat dan juga bisa mendatangkan kebaikan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Salah satu contohnya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah telah mencontohkan tatkala kita tidur, maka yang pertama adalah jangan lupa untuk berdoa.
Sudah hafal doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau redaksi lain, Bismika Allahumma wa bismika amut. Terserah mau yang pakai yang mana, bisa. Berdoa. Atau nanti bisa ditambah di dalam hadis yang lain, yaitu dengan membaca ayat kursi, ya. Kemudian ditambah dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu ditiupkan ke tangan. Ya, setelah dibaca, tiupkan tangan. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ya. Ke seluruh tubuh sampai ke kaki. Nah, setelah itu baru tidur miring ke kanan. Seandainya pun susah, misal miring ke kanan karena ada sesuatu miskin sakit, hanya sekedar untuk mengambil isyarat saja, tidak apa-apa. Nanti ke kanan sebentar, kemudian baru balik boleh. Ya. Yang penting mengambil sunnahnya saja. Ya. Selain itu juga akan mendatangkan kebaikan. Ya. Karena kita tidak akan menekan usus kita, lambung kita yang sedang menguraikan makanan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Sehingga usus kita tidak akan bermasalah. Nah, itu cara tidur sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga juga kita akan terhindar dari gangguan jin, gangguan syaitan. Misal pas kita tidur, tiba-tiba misal mimpi buruk. Ya. Kemudian bangun. Setelah bangun, kemudian membaca ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard ila akhir ayat gitu ya. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian setelah itu ditiupkan tadi. Nah, setelah itu baru meludah ke sebelah kiri ya. Meludah maksudnya dengan isyarat saja. Gitu ya. Hanya isyarat saja, jangan beneran diludah, terkena istri lagi. Kalau tidur waktu itu meludah. Kata istri apa-apaan nih? Saya mimpi buruk. Gitu. Tapi jangan meludah. Isyarat saja. Isyarat ya. Meludah ke sebelah kiri, kemudian lalu tidur miring ke kanan. Itu tidur sesuai dengan sunnah. Dan insya Allah itu akan tidur yang menenangkan. Kemudian tidur itu jangan larut malam, itu sunnahnya. Kalau ibu bapak sudah tidak ada aktivitas, sekiranya yang sangat urgent, habis sholat isya, bukan jam 9 lagi, habis sholat isya. Sekarang isyanya jam berapa Pak? Jam 7 lewat 14 ya. Ya mungkin sampai setengah 8. Kalau setengah 8 sudah tidak ada aktivitas, selesai sholat, maka sunnahnya langsung tidur. Bukan tidurnya, langsung tidur habis sholat isya dapat pahala. Masya Allah. Karena apa? Karena kalau berbicara setelah sholat isya, maka hukumnya makruh. Melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya setelah isya, hukumnya makruh. Kalau melakukan itu tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau tidak melakukan itu mendapatkan pahala. Artinya, kalau habis isya, udah kita tidur, dapat pahala. Masya Allah. Luar biasa. Begitu. Ada lagi? Silakan. Oman? Oh, ini ada set dari chat set. Ya, silakan. Rasulullah berkata, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, kalau kita makan udah kenyang, tapi dipaksa ngabisin kan dosa. Kalau tidak dihabiskan juga dosa, mubazir. Bagaimana, Ustaz? Saya lihat dari kemudaratannya. Misal dihadapkan pada dua kemudaratan, mana yang paling lebih banyak mudaratnya? Kalau misal ibu bapak dihabiskan, kemudian muntah, untuk apa? Tapi ini mubazir, iya. Tapi daripada muntah, nah itu namanya memilih darurat yang paling ringan.
Maka pilihlah, kalau memang sudah kenyang, udah apain lagi? Masa mau dipaksakan? Tapi itu mubazir. Iya, itu mubazir, maka makanannya itu sambilnya seharusnya sesuai dengan porsi kita. Kita sudah tahu porsinya, bagaimana agar tidak menjadi mubazir. Memang kadang kalau kita lapar itu, Masya Allah, apa aja diambil. Tapi pas nyatanya, waduh udah kenyang banget. Akhirnya kan sia-sia mubazir. Mau dihabisin mudarat, tidak dihabiskan juga mudarat. Tapi lihat, mana yang paling sedikit mudaratnya. Daripada mendatangkan sesuatu yang buruk pada diri kita, maka ya lebih baik, apalagi kalau ada orang lain yang bisa membantu kita makan, maka bisa menjadi kebaikan. Daripada menghabiskan tapi bisa menjadi mudarat untuk kita, maka kalau bisa ya mungkin kasih binatang, misal kasih kucing, itu kan tidak menjadi mubazir. Karena kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir itu adalah temannya syaitan. Lihat daruratnya, mana yang paling darurat. Kalau masih bisa dihabiskan, ya dihabiskan. Tapi kalau tidak, ya jangan. Daripada nanti keselak, makanannya sampai sini, nggak bisa napas, mati. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustaz dari chat Ustaz. Tafadhol. Tadi kalau kita beramal menunggu hari Jumat agar mendapatkan pahala yang berlipat dibandingkan hari biasa. Gimana kalau kita menunggu hari Jumat untuk beramal, Ustaz? Biar pahalanya berlipat ganda mungkin seperti itu. Taib. Jadikan setiap hari itu hari yang bermanfaat, hari yang mendatangkan keberkahan. Karena pasti setiap kondisi, setiap keadaan yang tadi saya bilang, jangankan cuma harinya. Jadikan setiap aktivitas, bukan hanya menunggu hari, setiap aktivitas itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kalau makan berbagi, jangan sendiri. Kalau berbagi, satu dapat pahala, yang kedua berkah. Tadi yang ada orang bilang pas makan, ya Rasulullah saya kok nggak kenyang-kenyang makan. Apa kata Rasul? Jangan-jangan kamu makan cuma sendiri kali, nggak bagi-bagi orang. Gitu tuh. Maka kalau berbagi, insya Allah jangan berbagi pas nunggu hari Jumat. Kalau umur sampai Jumat, kalau nggak sampai Jumat, kapan berbuat baik? Ya. Maka jadikan seluruh hari-hari kita ini untuk mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kalau nanti pas hari Jumat, itu baru kita mendulang kebaikan yang banyak. Di situ jangan sekecil apapun terlewatkan kalau seperti itu. Tapi bukan berarti di hari-hari yang lain tidak melakukan kebaikan. Nah, ini nggak hari Jumat nih, nggak usah baca Al-Quran lah. Ini nggak hari Jumat lah, nggak usah berbagi lah. Kan sekarang lagi rame tuh berbagi Jumat berkah gitu ya, berbagi makanan. Kalau bisa setiap hari berbagi makanan, nah itu lebih baik. Tapi kalau enggak juga ya minimal lah seminggu sekali, gitu. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai hanya menunggu berkahnya hari Jumat baru berbuat baik yang lain. Saat ini pun harus menjadikan aktivitas kita yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Lebih-lebih nanti pas hari Jumat, begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang langsung mungkin? Silakan Ibu Bapak dibuka mute-nya. Mungkin mau menambahkan boleh. Kalau ada yang lebih dikurangi boleh. Atau ada yang kurang ditambahkan boleh. Iya. Silakan ada lagi dari karyawan PT SAR atau Permindo. Di chat ada? Pak Hari mau tanya nggak Pak Hari? Tadi di chat baru Assalamualaikum. Oh ada nih. Menurut info kajian subuh di tetangga sebelah, selama ini kalau kita berdoa, ini katanya merupakan bagian dari sapaan kita kepada Allah, bukan permintaan doa. Lalu seperti apa kalau berdoa itu? Berdoa
Ya selain kita menyapa Allah Subhanahu wa taala itu juga permohonan. Doa itu kan adalah permohonan. Doa itu adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku tadarru'an wa khufyah, dengan penuh ketundukan dan rasa khauf dan roja, ya, berharap untuk takut dan harap, ya. Itu cara berdoa dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa takut. Itu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lemah lembut. Itu cara berdoa. Dan yakinlah bahwa berdoa itu akan dikabulkan karena itu janji Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau tuh pun tidak saat ini dikabulkan, berdoa saja sudah menjadi amal saleh. Karena itu perintah Allah. Bapak mengangkatkan tangan berdoa seperti ini, itu sudah dapat pahala. Belum lagi nanti doanya dikabulkan. Itu sudah mendapatkan pahala. Dan berdoa itu bagian dari cara menyapa Allah. Apakah Allah mungkin tidak tahu hati kita? Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Tapi itulah etikanya. Itulah perintahnya, disuruh berdoa. Walaupun Allah tahu apa yang kita mau. Tapi berdoa itu sudah menjadi amal saleh. Jadi walau alam kalau misal berdoa itu hanya menyapa Allah tapi belum doa atau permintaan. Ya seperti apa? Ya diantaranya ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sebelum berdoa menyanjung Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tambah lagi di dalam hadis yang lain, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, selama sebanyak 4 kali, ya Tuhanku ya Tuhanku ya Tuhanku ya Tuhanku, maka Allah akan menjawab labbaika abdi, aku akan datang wahai hambaku. Masya Allah. Itu kalau kita berdoa diawali dengan kalimat itu, maka Allah langsung menjawab ungkapan kita itu. Ya Rabbi. Maka ibu bapak salah satu contohnya tadi yang muqaddimah doa. Kemudian jangan lupa sebelum kita meminta, maka ungkapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sebanyak 4 kali. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Fastajabna. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Yunus tatkala dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa najjayna minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesengsaraan. Nah, itu salah satu cara berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz informasinya. Ya, sama-sama. Ustadz mau nanya Ya, di luar tema. boleh. Ini kalau puasa sunnah, Pak Ustadz, puasa sunnah itu orang lupa itu, tapi udah habis satu biji buah durian. Pas ingetnya pas lagi sholat, tadi saya puasa kok tadi nyicipin buah itu, gimana Pak Ustadz? Batal apa bisa dilanjutin? Kalau seperti itu alhamdulillah, berarti itu rezeki dari Allah. Iya. Ada deh. Kenapa harus buah durian, Bang Ing? Enggak. Gini Pak Man, bener saya itu kan ya lagi maksudnya puasa Senin Kamis. Saya ingat ada durian tuh enak banget ya. Belilah durian, cicipin kata si papa itu, cicipin aja nih Mas, cicipin lah. Nah, teman saya juga nyicipin. Sampai rumah, coba tuh buka, cicipin lah sebiji itu loh. Enak banget ya. Saya lupa itu kalau itu hari itu saya puasa. Ingatnya pas lagi sholat. Waduh, tadi saya puasa ya. Kok kenapa nyicipin di situ, Ustaz? Itu batal apa bisa diterusin, Ustaz? Seharusnya kenapa cuma satu yang dicicipin? Seharusnya kalau bisa 3-4 biji tuh. Nah, tapi baru ingat. Nah, itu itu karunia dari Allah itu. Itu berkah itu. Karena apa? Karena satu,
Kalau seseorang yang lupa, tatkala dia berpuasa kemudian dia makan, kata Rasulullah itu adalah rezeki dari Allah. Bapak lagi dikasih rezeki berarti itu. Jadi alhamdulillah itu. Tapi pas ingat lagi makan, pas ingat oh lagi puasa nih, tanggung jangan. kalau ingat ya Itu sama langsung. sekali. Dan teman saya juga nggak ngingetin. Kamu kan puasa, kenapa nggak ngingetin gitu loh. Itu, tapi ingatnya pas lagi sholat. Oh iya ya, tadi saya puasa, kenapa nyicipin buah itu gitu loh. Ya, berarti itu rezeki itu diterima saja. Puasanya tidak batal. Dapat pahala dan dapat makan duren. Luar biasa memang Islam itu. Ya. Karena rufi'al kalam an salas. Pena itu diangkat ya. Kalau seseorang itu tidak tahu. Iya. Makasih Pak Ustaz. Untung cuma satu ya. Kenapa enggak 3 biji baru ingat gitu. Jadi lebih banyak rezekinya. Tapi ya disyukurilah. Pahalanya puasanya tidak batal. Jadi itu rezeki, bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Cukup? Ada lagi? Ada melalui chat. Oh, chat. Kalau kita mau sholat berjamaah dan kita belum siap jadi imam, nah teman kita tiba-tiba maju jadi imam, sedangkan dia seorang mu'alaf yang bacanya masih belum fasih dan banyak yang salah. Itu bagaimana sholatnya? Taib. Di dalam fikih salat dan sekaligus fikih imam, ada sebagai imam itu ada 2 kriteria. Yang pertama, kalau dia membaca Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah, dia bagus bacaannya, tidak ada yang salah makharijul hurufnya, tidak ada yang salah madnya, maka dia disebut dengan qari. Dalam fikihnya disebut qari. Tapi kalau ada orang yang belum fasih membaca Al-Quran, ya kalau misal dia membaca Al-Fatihah mungkin masih ada salah makhraj, misalnya panjang pendeknya masih salah, itu namanya ummi. Itu namanya ummi. Dalam fikihnya, qari lah yang mengimami ummi. Tidak boleh seorang ummi mengimami qari. Karena kalau ummi mengimami qari, maka yang batal sholatnya itu adalah sang qari. Karena kalau bacaan Al-Fatihahnya salah, karena dia salah membaca makhraj, maka maknanya salah. Salah satu yang mengubah makna itu adalah salah makhraj. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillah. Seharusnya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dia baca Alhamdulillah, pakai hak besar, itu artinya segala kehancuran bagi Allah. Itu artinya salah makhraj, salah makna. Salah makna, batallah salat Al-Fatihah. Batal Al-Fatihah, batal salat. Karena Al-Fatihah rukun salat. Oleh karena itu, sang qari lah yang mengimami ummi. Ummi hanya boleh mengimami ummi. Gitu. Karena kalau ummi mengimami qari, maka yang batal salatnya adalah qari. Maka kalau umminya yang menjadi imam, maka ada 2 pilihan bagi qari. Dia bisa mufarraqah, memisahkan diri, atau dia menyerahkan urusannya kepada imam. Dosanya dia ditanggung oleh imam. Tapi kalau salah lebih baik dia mufarraqah. Seandainya dia tahu salah, wah ini kacau nih bacaannya. Udah mufarraqah aja. Memisahkan diri aja. Nggak usah diikutin. Kenapa harus mengikuti yang salah? Begitu. Baik, silakan ada lagi. Oh, silakan Pak Suwoto. Suwoto. Itu kan ada apa sih ya, orang meninggal itu 20 kali lagi dia akan melakukan banyak amal atau sedekah, bukan apa kata Pak Woto, coba diulang, kayaknya terputus. Suaranya kurang jelas Pak Soto.
yang kalau sudah meninggal, kalau boleh diizinkan balik ke dunia, itu kan dia melakukan sedekah, kan banyak sholat atau apa. Yang pertama adalah sejauh mana keterkaitan sedekah tersebut, terus sedekah yang gimana sih? Kok sampai segitunya amat orang yang sudah meninggal kalau diizinkan untuk balik lagi ke dunia, dia bukan untuk banyak berpuasa atau sholat, tapi malah sedekah, Ustaz. Sedekah seperti apa ya? Iya, Ustaz. Itu pertanyaannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Ya, sekiranya ada dua memang di sini tafsir di antara ulama, sekiranya seseorang itu diberikan kesempatan untuk hidup sebentar saja ke dunia, maka niscaya dia akan mengatakan fa as-saddaqa. Niscaya aku akan bersedekah. Tidak mengatakan yang lainnya atau tidak akan mengerjakan amal yang lainnya. Para ulama di sini menyebutkan begitulah pahala sedekah itu sangat luar biasa diterimanya bahkan di alam barzakh. Sudah di alam barzakh dia sudah diterima pahala sedekah itu. Ini menunjukkan keutamaan bersedekah. Menunjukkan fadilah sedekah yang sangat luar biasa. Tidak hanya nanti mendatangkan kenikmatan di akhirat, tetapi di alam barzakh saja sudah melihat begitu sangat luar biasa. Sampai-sampai dia mengatakan seandainya dia diberikan kesempatan laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya dia diberikan kesempatan untuk hidup sebentar saja, fa as-saddaqa, maka dia akan bersedekah. Ini motivasi untuk kita memperbanyak sedekah. Karena dia ganjarannya sangat luar biasa. Dan begitu banyak ayat, ada kalau tidak salah sampai 4 lembar itu berbicara tentang sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang bersedekah seperti memsedekahkan satu, maka seperti satu buah biji. Satu biji itu akan menunjukkan 7 tangkai. 7 tangkai itu akan melahirkan 100 buah. Satu yang kita berikan akan tumbuh menjadi 7, dan 7 itu akan menghasilkan 100. Maka seolah-olah kalau kita memberikan satu, maka nanti akan dibalas 700 oleh Allah. Subhanallah. Bagaimana cara bersedekah? Bersedekah yang ikhlas. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu bersedekah, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyakiti orang yang kita berikan. Bagaimana cara menyakitinya? Yaitu dengan mengungkit-ungkitnya sehingga orang yang kita sedekahkan itu merasa malu dia. Itu hancur sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Yang kedua, jangan cerita-ceritakan. Itu yang bisa menghancurkan sedekah ada 2. Sedekah yang dicerita-ceritakan, dan yang kedua yaitu dengan menyakiti orang yang menerima sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz, dari chat. Oh, ada 2 pertanyaan lagi. Masya Allah. Bolehkah menyolati jenazah apabila jenazah sudah dimakamkan? Terus yang kedua? Yang kedua, tentang sholat berjamaah, sepengcurhatan istri saya di rumah. Anak laki-laki saya yang baru berumur 6 tahun lagi semangat-semangatnya menawarkan diri jadi imam uminya atau ibunya di rumah karena terbawa semangat dari sekolah yang sering menjadikan dia sholat duha. Apakah sholat saya sendiri sah, Ustaz? Anaknya usia 6 tahun, Ustaz. Baik.
Yang pertama, sholat jenazah itu ada dua. Yang pertama yang dikerjakan secara langsung, yang kedua adalah gaib. Nah, di dalam hal yang gaib ini, ada yang menyebutkan, satu, kalau sudah disolatkan oleh orang lain, maka kita tidak perlu mensolatkannya. Dulu kenapa Rasulullah mensolatkan jenazah Raja Heraklius gitu ya? Karena dia dikabarkan tidak ada yang mensolatkan, tetapi dia orang Muslim. Maka Rasulullah tatkala mendapatkan kabar meninggalnya, maka Rasulullah mensolatkan. Ini menjadi landasan dalil solat gaib ya. Boleh kita mensolatkan orang yang berada di tempat yang jauh. Tapi tadi itu kalau dimungkinkan tidak ada yang mensolatkan. Atau yang kedua, boleh mensolatkannya walaupun sudah disolatkan. Karena kita tidak mendapati, seumpama contoh, ibu misal dalam atau bapak dalam tempat yang jauh, sementara misal bapaknya sudah dikuburkan, tidak didapatkan, maka bisa bapak sholat di sholat gaib di kuburnya. Itu namanya sholat gaib. Jadi tidak ada masalah. Boleh sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang dilakukan tidak ada jenazah di hadapan. Itu namanya sholat gaib. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, apakah boleh diimami oleh anak kecil? Umar bin Abi Salamah dulu pernah menjadi imam. Ya, kalau tidak salah kata dia umurnya juga sama. 6-7 tahun umurnya. Boleh. Tapi dengan syarat seseorang itu sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz, bukan balik ya, bukan balik. Beda mumayyiz dengan baligh. Mumayyiz itu artinya dia sudah paham mana yang baik, mana yang salah. Artinya dia sudah bisa wudhu dengan baik. Dia kalau misal buang air kecil, dia cebok gitu ya. Buang air besar, dia sudah cebok, dia bersih. Nah itu mumayyiz namanya. Dia sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tidak ada masalah. Dan orang yang sudah mumayyiz boleh sholat ke masjid. Dia berada satu saf dengan orang tua, itu boleh dengan orang dewasa. Kalau yang sudah mumayyiz. Mana yang belum mumayyiz? Yang belum mumayyiz itu yang belum tahu apa salah benar. Misal lagi sholat, dia lari-lari, nah itu belum mumayyiz itu. Walaupun dia belum balik, tapi kalau dia sudah tahu kalau lari-lari itu salah, nah itu boleh dia sholat. Dan boleh dia mengimami orang dewasa. Sebagaimana Umar bin Abi Salamah mengimami orang yang lebih dewasa. Karena apa? Karena aku yang paling qari. Kan syarat imam itu ya ummal qaum aqra'uhum li kitabillah. Kata Rasulullah, imam di antara kalian itu adalah yang paling bagus bacaannya. Maka kata Umar bin Abi Salamah, tatkala itu aku yang paling bagus bacaannya karena aku belajar kepada Rasulullah, maka aku menjadi imam sekalipun aku baru berumur usia 7 tahun kalau tidak salah kata Umar bin Abi Salamah dalam hadis itu. Jadi boleh itu dalil. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Paman ya? Sudah Cukup, setengah. Ya, baik selanjutnya ada Ustaz. Baik, Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Maman. Sama semuanya. Selanjutnya sesi foto-foto, silakan Mbak Kiki. Oman cariin Pak Sugeng cariin. Mana Mbak Kiki ini? Foto dulu, foto. Pak Sugeng. Oh, udah katanya di fotonya. Udah. Diem-diem. Fotonya diem-diem. Baik, kita tutup acara ta'lim kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Saiful Bahri yang sudah menyempatkan waktunya dan juga materi yang tadi sampaikannya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup acara ta'lim kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ibu Bapak semua. Baik, Ustaz. Ilal liqa. Terima kasih Pak Ustadz. Ustaz. Pamit. Assalamualaikum.